Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Laila Rahmadinda, NIM 2023-27012 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, saya akan membahas tentang proses seleksi dalam MSDM yang membahas 3 sub. Yang pertama itu definisi seleksi, yang kedua hal yang harus dipertimbangkan dalam seleksi, dan yang ketiga itu sistem seleksi yang efektif. Baik, pembahasan yang pertama, definisi seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten, yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Menurut Delioder 1981, seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi 2 bagian, yaitu yang akan diterima atau yang ditolak. Seleksi juga merupakan rangkaian proses manajemen sumber daya manusia. Setelah perusahaan melakukan peramalan terhadap kebutuhan sumber daya manusia, serta menetapkan persyaratan jabatan dan uraian jabatannya, perusahaan dapat melanjutkan proses manajemen sumber daya manusia. Adapun seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Proses seleksi ini harus memegang prinsip right the people in the right jobs, yaitu menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Selanjutnya, metode pengadaan seleksi ada 2, yaitu yang pertama, metode ilmiah, merupakan pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi. Tahapannya dengan cara yang berikut. Yang pertama, metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua, berorientasi kepada prestasi kerja. Yang ketiga, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Yang keempat, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya, serta berpedoman kepada undang-undang pemburuan. Yang kedua itu metode non-ilmiah, merupakan seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaannya, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman kerja saja. Pada tahapannya meliputi surat lamaran, ijazah terakhir dan transkrip nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, work interview, penampilan dan keadaan fisik, serta keturunan dari pelamar, dan juga tulisan pelamar. Adapun jumlah komponen yang diambil dalam proses seleksi seperti kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja, serta kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi, keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, serta kreatif. Pembahasan kedua, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam proses seleksi. Di antaranya, yang pertama itu keadaan penawaran tenaga kerja. Jika terdapat semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan sebaliknya. Maka pada saat rekrutmen bisa terjadi jumlah calon yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan oleh beberapa hal, seperti imbalan atau upah yang ditawarkan rendah, pekerjaan menuntut spesialisasi yang tinggi, persyaratan yang harus dipenuhi berat, dan mutu pelamar rendah. Yang kedua, keadaan di luar organisasi. Ada beberapa faktor seperti faktor etika. Dalam proses seleksi, masalah etika seringkali menjadi tantangan yang berat. Keputusan seleksi seringkali dipengaruhi oleh etika pemegang keputusan. Bila pertimbangan penerimaan lebih condong karena hubungan keluarga, teman, pemberian komisi atau suap daripada pertimbangan keahlian, maka kemungkinan besar karyawan baru yang dipilih jauh dari harapan organisasi. Selanjutnya, ketersediaan dana dan fasilitas. Organisasi seringkali memiliki keterbatasan seperti anggaran atau fasilitas lainnya. Sebagai contoh, besar kecilnya anggaran belanja, pegawai menentukan berapa jumlah pegawai baru yang boleh direkrut. Selanjutnya, faktor kesamaan kesempatan.
Budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakat juga merupakan tantangan dalam proses seleksi. Diskriminasi masih sering ditemukan dalam merekrut dan menseleksi pegawai yang disebabkan oleh warna kulit, ras, agama, umur, jenis kelamin, maupun sebagainya. Sebagai contoh kebijaksanaan organisasi yang lebih menyukai pegawai pria atau wanita, kenyataan ini menghambat proses seleksi secara wajar. C. Perangkat organisasi. Terdapat juga beberapa hal yang mempengaruhi proses seleksi selain faktor-faktor di atas, yaitu keberadaan perangkat organisasi, seperti analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan semacam pedoman bagi kegiatan proses seleksi. Analisis jabatan memberikan informasi tentang uraian jabatan, spesifikasi jabatan, standarisasi pekerjaan, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk memegang jabatan tersebut. Dengan demikian, seleksi yang dilakukan harus mengacu pada analisis jabatan. Seleksi tanpa acuan analisis jabatan niscaya sulit untuk mendapatkan calon pegawai sebagaimana yang dibutuhkan organisasi. Analisis jabatan ini merupakan arah atau petunjuk tentang target yang hendak dicapai pada saat seleksi. Selanjutnya, perencanaan SDM. Dari perencanaan SDM akan dapat diketahui berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi, pada jenjang apa, dan di bagian apa, hingga persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh si pelamar. Selanjutnya, pengadaan tenaga kerja. Rekrutmen yang dilakukan akan berpengaruh pada proses seleksi. Qualified, tidaknya pelamar yang akan diseleksi sangat tergantung pada tenaga kerja atau rekrutmen. Pengadaan kerja yang efektif akan menghasilkan tersedianya sejumlah pelamar yang qualified dan sebaliknya. Jenis dan sifat berbagai langkah yang harus diambil tergantung pada hasil rekrutmen. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, sistem seleksi yang efektif. Dalam hal ini disadari bahwa proses seleksi karyawan merupakan kegiatan penting bagi perusahaan maupun bagi calon karyawan itu sendiri. Mempertahankan ataupun mengembangkan suatu sistem seleksi yang menghasilkan karyawan yang produktif dan mencari peluang untuk meningkatkan cara kerjanya sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran. Yang pertama itu keakuratan, yang artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, keadilan, yang merupakan memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama dalam sistem seleksi. Dan yang ketiga itu keyakinan. Orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperolehnya. Pentingnya seleksi yang baik dalam proses menemukan karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Karena proses seleksi akan mempengaruhi beberapa hal yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Di antaranya itu orientasi, diklat, pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, hingga pengawasan personalia. Tahap seleksi merupakan tahapan yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, dengan memilih dan mendapatkan calon yang terbaik untuk mengisi posisi dalam perusahaan, melakukan pekerjaan yang dibutuhkan, dan mendapatkan karyawan yang berkualitas. Jika karyawan punya keselarasan dengan pekerjaan, maka diharapkan karyawan tersebut akan memiliki kinerja yang tinggi dan berkualitas. Nah, jadi dapat disimpulkan, proses seleksi merupakan langkah awal yang penting bagi organisasi untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Seleksi juga melibatkan pemilihan pelamar berdasarkan spesifikasi tertentu, dengan tujuan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi proses seleksi, termasuk ketersediaan dana, budaya organisasi, dan analisis jabatan. Prinsip right people in the right jobs harus dipegang teguh untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan kualifikasi pelamar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.